Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra kembali hadir menemani Sobat Mako semuanya ya, tentunya di podcast kita. Nah, kali ini spesial banget karena saya sudah bersama dengan Kapolresta Malang Kota. Ada Bapak Budi Hermanto, SIK MSI. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Budi? Baik, Mbak. Ini sebelumnya saya terima kasih banyak ya Pak Budi ya. Di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, masih bisa menyempatkan kita untuk ngobrol-ngobrol. Ini kebetulan memang menyambut Hari Bayangkara nih. Sebenarnya ini karena memang Pak Budi ini masih baru ya, masih sekitar beberapa minggu, bahkan 13 hari ya Pak. Ini sebelumnya bagaimana nih rasanya? Beban nggak sih jadi Kapolres yang baru di Kota Malang seperti itu? Oh ya enggak, ini merupakan tantangan bagi saya pribadi karena Kota Malang ini adalah kota nomor 2 mungkin terbesar di Jawa Timur. Nah, dengan permasalahan yang kompleks, kehidupan sosial, ekonomi, dan ini merupakan juga kota pendidikan ya, mungkin saat ini selain dari Jogja dan Bandung. Benar. Nah, dengan kompleksitas itu yang ada, ini merupakan tantangan bagi saya sebagai Kapolresta yang baru. Dalam situasi pandemi COVID, kita harus tetap tugas kepolisian berjalan. Di satu sisi menyelesaikan wabah pandemi ini juga. Di sisi lain, kami harus membangun kerjasama dengan Forkopimda, teman-teman TNI, dan elemen yang ada di wilayah Malang ini. Kalau boleh tahu, sebelum di Malang nih, berdinas di mana Pak Budi? Saya dulu sebelum di Kapolresta ini, saya menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan lebih kurang 8 bulan. Setelah itu, sebelumnya lagi saya menjabat sebagai Wadir Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan 8 bulan. Pada saat sebelum Wadir, saya menjabat sebagai Kapolres Blitar Polda Jawa Timur 2019 sampai dengan 2020. Dan saya lama itu sebagai Kapolres Batu. Itu 2 tahun 3 bulan. Iya. Jadi sudah tidak asing dengan Kota Malang, berasa pulang kembali seperti itu. Makanan masih cocok Pak Budi? Iya, alhamdulillah sangat cocok. Sangat cocok ya, baik. Pantas saja saya pernah baca satu artikel di mana Wali Kota Malang menyatakan bahwa tidak asing dengan sosok Pak Budi seperti itu ya Pak Budi. Nah, ini menyambut Hari HUT Bayangkara nih. Mungkin singkat saja. Sebenarnya sejarah dari Bayangkara sendiri itu seperti apa sih Pak Budi? Ya, perlu kita pahami bersama, 1 Juli itu adalah memperingati Hari Bayangkara. Jadi bukan hari ulang tahun kepolisian. Ini harus saya sampaikan gitu ya? dulu kepada kita semua. Bahkan mungkin anggota Polri juga sebagian masih ambigu. Nah, kenapa tanggal 1 Juli? Karena pada saat 1 Juli itu Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berada di bawah Perdana Menteri atau pada saat sekarang Presiden. Nah, kepolisian itu terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, jadi dalam rangkaian 1 Juli itu adalah memperingati Hari Bayangkara sebenarnya. Jadi memang sejarahnya adalah seperti itu nih Sobat Mako. Nah, untuk kita tahu bahwa sekarang ini adalah pandemi ya. Jadi bagaimana nih kalau di Polresta Malang sendiri untuk memperingati HUT Bayangkara ini, apakah ada kegiatan? Karena saya sempat membaca juga bahwasanya dalam menyambut HUT Bayangkara juga Polresta Malang memberikan vaksin sekitar 3.000. Benar nggak ini Pak? Iya Mbak. Jadi memang kami mendukung programnya pemerintah mulai dari Pak Jokowi, ditindaklanjuti oleh Kapolri dan Panglima TNI dan Kapolda Jawa Timur. Kami pada tanggal 22 sampai dengan 25 kita melakukan vaksin di polsek-polsek jajaran. Jadi kita melakukan di 5 polsek ini. Sehari itu ada lebih kurang 300 masyarakat yang kita vaksin. Jadi selama 5 hari di 5 polsek itu berjumlah 1.500. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 kita melaksanakan vaksin 1 juta vaksin sehari serempak se-Indonesia di 34 provinsi. Kemarin kita memiliki target 1.500 orang yang akan divaksin, tapi dengan ada alasan kondisi yang bersangkutan, sakit ataupun darah tinggi, tensi naik dan lain-lain, sehingga kita bisa memvaksin 1.469 di hari Sabtu kemarin. Nah, tetapi bukan hanya sampai di situ.
kita selalu membuka, saat ini kita membuka 7 gerai vaksin. Yang pertama ada di Polresta Malang sendiri, Polresta Kota Malang. Terus yang kedua ada di Poliklinik dari Dokes Polresta Malang sendiri, ada di Jalan Pahlawan Trip. Dan 5-nya ini ada di Polsek-Polsek. Jadi ada 7 gerai vaksin. Jadi masyarakat jangan takut, jangan khawatir. Vaksin yang kita siapkan ini adalah aman dan halal. Jadi jangan khawatir dan tidak dipungut biaya. Oke, baik. Nah, ini adalah rangkaian untuk menyebut HUT Bayangkara. Selain vaksin mungkin, adakah acara lain bakti sosial mungkin atau apa gitu? Ya, tadi mungkin saya mohon maaf agak sedikit terlambat karena memang kami ada 3 personil Polresta Malang Kota ini yang dalam kondisi sakit menahun. Jadi ada yang sakit paru-paru basah, itu sudah sekitar 1 tahun lebih. 2 lagi ini terkena stroke yang lumayan berat. Yang pertama ada 3 kali sudah serangan stroke, yang kedua sudah mulai proses pemulihan. Jadi kami juga anjang sana melihat perkembangan dari rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit. Kami juga melakukan anjang sana kepada purnawirawan Polri, kepada senior-senior yang dulu pernah membesarkan Polresta Malang, yang dulu juga secara global membesarkan kepolisian ini. Kami juga datang untuk berdialog, mohon doa restu. Terus kita juga menyampaikan bahwa beliau-beliau juga bagian dari keluarga besar Polresta Malang ini. Baik, ini kan memang baru 13 hari menjabat seperti itu Pak Budi ya. Sudah disibukkan dengan banyak sekali kegiatan saya tahu gitu ya. Bagaimana nih kalau menurut Pak Budi nih, kita tahu ya sekarang tingkat COVID di Kota Malang pun juga agak riskan begitu. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang gitu di pandemi seperti ini, apakah tingkat kriminalitas juga naik atau seperti apa? Ya, atau bahkan turun begitu? Kalau saya bandingkan angka kriminalitas di tahun 2020 dan 2021, tentunya di 2021 ini sangat menurun, Mbak. Nah, yang pertama mungkin karena situasi COVID. Di tahun 2020 itu kita memang tindak pidana yang sangat tinggi ini adalah curanmor. Karena mengingat di sini banyaknya mahasiswa pelajar yang ada. Kita ketahui bahwa di Malang ini ada 7 universitas negeri dan lebih kurang 50-an universitas swasta lainnya. Termasuk sekolahan tingkat SMA, SMP dan yang baik di sini. Dari kejadian yang ada di 2020 itu kita bandingkan dengan 2021 ini sangat menurun. Kami akan mengevaluasi apakah penurunan itu karena pandemi COVID atau karena memang sekolah juga dalam kondisi daring, Zoom meeting, sehingga anak-anak lebih banyak kembali kepada orang tua ataupun belajar di rumah, sehingga harta benda ini lebih terjaga dengan baik, aware mereka juga. Atau memang di sini karena TNI Polri bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang yang sama-sama dalam penyelesaian dan penanggulangan COVID ini turun ke masyarakat, mengidentifikasi mulai dari testing, tracing, dan treatment ini sampai ke tingkat RT, sehingga ini juga mungkin mencegah niatnya para pelaku kejahatan juga. Lantas apa nih Pak Budi antisipasinya? Ada wacana bahwasanya mulai per Juli nanti ada sekolah mulai tatap muka. Secara otomatis perkuliahan pun dimulai, dan Malang ini adalah kota pendidikan, kita tahu ya. Jadi otomatis mahasiswa dari luar daerah Kota Malang akan datang. Antisipasi dari Polresta Malang sendiri seperti apa Pak Budi? Ya, kami kemarin sempat meninjau beberapa titik tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar COVID. Kami juga dengan Pak Wali Kota dan Dim juga bekerja sama dengan Rektor dari Universitas Brawijaya untuk mencari ruang isolasi sebagai cadangan. Jika memang COVID ini akan semakin meledak, kita sudah bisa mempersiapkan tempat isolasi, tenaga medis, ventilator, dan lain-lain. Nah, antisipasi yang kami lakukan adalah kami ingin membangun suatu, dalam teori komunikasi itu ada
komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Jadi kami ingin membangun kerjasama ini bicara dengan Malang Raya. Jadi bukan hanya kota Malang secara parsial, bukan hanya Batu sendiri, bukan hanya Panjen sendiri, tetapi kita harus sama-sama duduk bareng. Kami sudah mensepakati dengan Kapolres Malang Kabupaten, Kapolres Batu untuk kita ayo sama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi terhadap kondisi saat ini. Kita ingin Malang Raya ini kondusif, aman, dan rukun. Kalau kondusif memang kondusif, aman mungkin aman, tetapi rukun ini harus dijaga. Baik ya, iya. Jadi itulah adalah salah satu antisipasi dari Polresta Malang sendiri. Pak Budi, mohon maaf nih sebelumnya ya, dengan begitu padatnya kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 13 hari, bagaimana membagi waktunya antara keluarga misalnya gitu kan? Otomatis kan keluarga berada di Malang, Pak Budi? Saat ini ada di Malang. Nah, bagaimana cara membagi waktunya nih seorang Kapolresta kita ini? Iya. Yang pertama memang kita harus tahu tentang quality time. Nah, memang waktu yang panjang berjam-jam kalau itu tidak berkualitas juga itu mubazir. Jadi saya selalu pada saat sebelum saya berangkat kerja, saya akan meluangkan waktu mungkin 5 sampai dengan 15 menit untuk ngobrol dengan anak dan istri dan orang tua. Pada saat saya bekerja mungkin saya juga menyempatkan waktu untuk masih dunia kan sekarang sudah dalam satu genggaman. Benar sekali. Nah, saya bisa video call, saya bisa WhatsApp, nanya kabar, dan saya bisa telepon. Sampai dengan sama-sama sudah tahu ritmenya itu. Kita sama-sama sibuk, jadi kita harus meluangkan mencari quality time. Begitu juga pada saat mungkin saya pulang sore ataupun malam hari, saya juga harus meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk bicara. Nah, itu kita lakukan. Dan kami juga dari saya dinas di Polda Metro dulu, kita sudah sepakatin mungkin hari kerja, tapi ada satu hari dalam satu minggu itu, apakah di hari Sabtu atau hari Minggu, itu adalah family day. Dan itu memang hari yang dimana kita bisa sharing, kita bisa komunikasi, kita juga bisa bercengkerama. Dan kami juga di keluarga kan punya grup, jadi kadang-kadang walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi tetap di grup itu tetap komunikasi tetap terjalin begitu ya. Nah, untuk menjadi sosok Pak Budi tidaklah mudah begitu. Suka dukanya, mungkin tadi keluarga, waktu itu kan sedikit berkurang begitu ya Pak. Mungkin ada lagi gitu suka duka menjadi polisi begitu Pak Budi? Kalau saya lebih banyak sukanya ya, tidak mudah-mudahan tidak ada dukanya gitu. Karena kenapa? Memang ini juga merupakan amanah yang harus saya jalanin. Kalau beberapa kiai, para tokoh agama menyampaikan, kalau jika kamu ingin masuk surga, kamu menjadi sosok seorang polisi yang baik. Nah, kalau kamu bekerja sudah dengan baik, mungkin ya kamu yang polisi yang duluan masuk surga. Nah, itu yang menjadi pedoman. Makanya kami di Polresta Malang Kota ini punya slogan, bekerja dengan hati nurani guna menuju Polri yang presisi. Nah, itu yang kami gadang-gadangkan. Kalau kita sudah bekerja dengan hati nurani, sehingga kita juga harus ikhlas antara waktu, tenaga, dan pikiran. Ini memang semata-mata kita curahkan kepada personil dan masyarakat Kota Malang. Ini kan sudah istilahnya menjelajah Indonesia, sudah bertugas di mana-mana. 13 hari di Kota Malang sudah mencoba makanan Malang apa nih Pak Budi? Atau yang suka dikangenin deh misalnya di Malang apa gitu makanannya? Iya, kalau saya memang waktu saat berdinas di Batu, di Blitar, Malang ini merupakan tempat kuliner yang memang kita idolakan. Kita makan bakso. Dulu saya tidak terlalu suka ya mungkin dengan bakso, tapi setelah berdinas di Batu dan Malang ini, kita juga akhirnya hobi maniak dengan bakso, terus dengan makanan-makanan yang sehat yang ada di Malang. Masih menjadi favorit. Oke, baiklah. Dan mungkin ini yang terakhir nih yang saya tanyakan, apa nih Pak Budi himbauannya untuk masyarakat, karena ini kan COVID ya, otomatis kan prokes harus tetap ditingkatkan. Kadang masyarakat masih aja yang menganggap bahwa COVID ini adalah bukan sesuatu yang sangat mengerikan begitu. Bagaimana himbauannya untuk masyarakat? Ya, kami dari Polresta Malang Kota ini memberikan himbauan kepada masyarakat yang pertama, bahwa penyakit COVID ini benar-benar ada. Dan kami juga berharap bagi masyarakat yang terpapar COVID ini juga harus mau terbuka dan memberikan informasi. Kenapa?
informasi yang diberikan oleh masyarakat jika masyarakat itu terpapar, sehingga pihak kepolisian, TNI, pemerintah Kota Malang, Dinas Kesehatan, Satgas Covid ini bisa bekerja dengan cepat, bisa melakukan testing, tracing, dan treatment. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat juga, jangan menjustifikasi bagi korban yang terpapar oleh COVID. Ini dianggap seperti aib, terus disalahkan. Kamu dari mana saja sih kok bisa kena? Nah, sehingga orang akhirnya malas untuk menyampaikan. Nah, ini juga harus sama-sama, karena kebanyakan dalam orang yang terpapar COVID ini yang diserang itu adalah mentalnya, sehingga disalahkan. Terus dia juga melihat mungkin dengan informasi yang belum sembuh, bahkan meninggal dunia, ini membuat drop. Yang ketiga, kuncinya adalah disiplin. Kalau kita disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas kita, termasuk kita juga harus tahu bagaimana menjaga imun tubuh, kemampuan tubuh. Yang tahu kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kita yang tahu. Kalau kita sudah merasa badan kurang enak, flu, demam, ya kita harus coba swab PCR atau swab antigen. Kita harus minum vitamin dan makanan yang cukup, dan jangan lupa bahagia tentunya ya Mbak ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu akhirnya ya di tengah kegiatan. Dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih dan Mbak. semangat untuk tetap beraktivitas. Amin. Begitu ya. Baik, Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra dengan Kapolresta Malang Kota, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya AKBP Budi Hermanto, SIK MSI, Kapolresta Malang Kota, mengucapkan selamat HUT Bayangkara. Semoga kepolisian semakin profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Transformasi Polri yang presisi dalam penanganan percepatan COVID-19 menuju masyarakat yang sehat dan pemulihan ekonomi nasional guna menuju Indonesia maju. Salam presisi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.